Kami masih bersama dengan Tuan Guru Bajang Zainul Majdi, pimpinan Nahdlatul Wathon dan organisasi alumni Al-Azhar, bicara soal bagaimana peran serta masyarakat dalam memutus mata rantai pandemi COVID-19. Pak TGB, sebagian masyarakat berjuang untuk patuh imbauan pemerintah, patuh menjaga jarak, protokol kesehatan diikuti. Sebagian lain masih banyak yang abai. Ini artinya akan memperlambat. Anda melihat bagaimana, Pak TGB? Ya, kalau dari sisi etika kita ya berbangsa dan bernegara ya sebagai sesama anak bangsa, ya tentu saja mengabaikan ya, meremehkan protokol kesehatan itu betul-betul suatu perilaku yang tidak bertanggung jawab. Karena pengabaian itu akan secara kolektif ya menyebabkan wabah ini akan semakin lama di Indonesia. Jadi recovery kita kemudian sembuhnya kita secara kolektif ya, hilangnya wabah ini dari Indonesia katakanlah itu akan semakin lama dengan pengabaian, dengan meremehkan protokol kesehatan itu. Kemudian di sisi lain juga kalau dalam etika agama ya, itu kan ada yang disebut dengan berbuat zalim ya. Berbuat zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Termasuk diantaranya adalah menyebabkan dengan satu dan lain cara orang lain, bahkan diri sendiri itu mendapatkan kemudaratan. Jadi mengabaikan protokol kesehatan yang sebenarnya sangat sederhana. Menghindari kerumunan, menggunakan masker, menjaga jarak, sering-sering mencuci tangan. Hal-hal yang sangat praktis dan sebenarnya mudah ya. Dengan kerendahan hati, dengan menghilangkan egoisme kita, itu akan dapat kita laksanakan dengan mudah. Jadi dari tinjauan apapun menurut saya ya, perilaku dari sebagian kita yang tidak konsisten, tidak menjalankan protokol kesehatan dengan baik, itu bertentangan ya dengan nilai-nilai kita sebagai satu bangsa. Demikian pun juga bertentangan dengan nilai-nilai agama. Ya. Kita bangsa Indonesia ini bangsa yang beragama. Pak TGB, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, pemimpin agama tentu akan lebih dekat dengan masyarakat dan mereka bisa lebih mudah didengar oleh masyarakat. Apa yang harus dilakukan agar imbauan pemerintah ini diikuti oleh masyarakat, Pak TGB? Menurut saya penting ya, karena masyarakat kita kan masyarakat yang yang sangat beragam. Penting bagi kita untuk memaksimalkan seluruh instrumen sosial yang ada, termasuk sosial keagamaan. Jadi bahasakanlah COVID ini, pandemi ini kepada masyarakat sesuai dengan apa yang mereka pahami ya, dalam konteks nilai-nilai yang mereka yakini. Saya sering menyampaikan misalnya ketika berinteraksi dengan misalnya jamaah pengajian atau ketika khutbah ya, saya menjelaskan COVID ini dari sudut pandangan agama, bahwa ini adalah sesuatu yang mesti kita bersama-sama hadapi dengan penuh tanggung jawab. Demikian pun saya pikir pemerintah daerah, tokoh-tokoh adat, pemuda itu semua bisa membahasakan ini dengan bahasanya masing-masing. Tapi substansinya sama, bahwa ini adalah kewajiban kolektif kita dan pengabaian terhadap aturan yang ada itu hanya membuat kita berkubang lebih lama di dalam pandemi ini. Ya, Pak TGB, menghadapi sebuah pandemi COVID-19 bagi masyarakat Indonesia saat ini, tentu ini adalah hal yang baru. Banyak perbedaan, banyak masyarakat yang memandang berbeda soal pandemi ini. Ada yang menilai sebagai ancaman, ada yang abai, seolah tidak terjadi apa-apa. Ini tentu jadi kendala, Pak TGB. Ya, mungkin bukan hanya di Indonesia ya, tetapi kontroversi itu kan ada di hampir seluruh belahan dunia ya. Nah, disitulah menurut saya tugas dari kita semua untuk terus menjelaskan dengan bahasa yang dapat difahami, menghadirkan statistik-statistik yang real terkait dengan kerugian kolektif kita sebagai bangsa. Bukan hanya jiwa ya, tetapi juga seluruh kos yang timbul ya dari pandemi ini. Intinya adalah terus-menerus ya kita berikhtiar menyuarakan, menggunakan seluruh instrumen yang ada, termasuk juga rumah-rumah ibadah ya, dan infrastruktur sosial yang lain. Dan saya yakin kalau kita terus-menerus menyuarakan ini, insya Allah ya kesadaran itu akan semakin kuat dan nyata di tengah masyarakat.
Tapi kalau pendekatan-pendekatan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah, oleh elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, apakah sudah sesuai jalur, sudah sesuai dengan apa yang diharapkan Pak TGB? Saya lihat semua pihak sudah semakin sungguh-sungguh ya. Semua pihak saya lihat sudah semakin sungguh-sungguh dan Indonesia memang besar sekali ya dengan keragaman masyarakatnya ya, termasuk di dalam masalah memahami pandemi ini. Jadi memang perlu kesabaran, ketekunan dan konsistensi. Bagaimanapun Indonesia kan kita ini patronasenya kuat ya. Artinya melihat kepada pemimpin ya. Baik itu misalnya di komunitas keagamaan ya melihat kepada pemimpinnya di komunitas itu gitu. Demikian pun sebagai satu negara. Jadi penting bagi seluruh pemimpin di seluruh tingkatan ya dan dalam seluruh bidang untuk menghadirkan contoh keteladanan. Baik. Konsistensi di dalam menerapkan protokol kesehatan ini. Patuh pada anjuran, pada arahan pemimpin, tentu ini agar kita semua bisa segera menghadapi pandemi COVID-19 dengan cepat, tentu ini yang diharapkan. Terima kasih Tuan Guru Bajang Zainul Majdi, pimpinan Nahdlatul Wathon dan organisasi alumni Al-Azhar telah berbagi pandangan bersama kami di Kompas Petang.